Hari ini aku nggak sendirian karena ditemenin sama Kak Nisa. Halo. Oke, di sini kita bakal bahas gimana enaknya jadi mahasiswa. Menurut Kak Nisa gimana nih? Menurut aku nih, Iya. aku yang udah lulus nih gimana? Kalau menurut aku sih kayaknya enak atau enggaknya itu sesuatu hal yang nggak bisa kita pilih nggak sih, karena enaknya orang kadang nggak enaknya orang kayak gitu kan. Kalau kita sekarang emang enak nggak kuliah semester berapa? Semester 3. Semester 3 tuh masih maba-mabanya ya. Ya gimana tuh? Udah setahun nggak sih? Udah setahun. Iya udah setahun. Gimana? Ada enak ada nggak enaknya juga. Nah itu pasti ya. Iya kan, itu yang mau dibahas sekarang. Iya itu yang mau kita bahas sekarang. Jadi gimana kita? Bagi kalian yang jadi mahasiswa atau yang mau jadi mahasiswa, pas banget nih sama tema kita hari ini, jadi kita bisa sama-sama sharing. Iya, dan kita ini ya mahasiswa baru online. Iya. Kak Nisa Offline, aku offline. dari awal. Iya dari awal. Gimana maba online? Berarti habis ini mau kuliah offline ya? Iya. Enggak agak berat banget sih Kak kalau misalnya disuruh habis ini kuliah offline, karena aku udah lama banget kan ngerasain offline dan itu udah nyaman banget. Jadi kalau mau kuliah offline tuh pasti. Oh berarti titik struggle-nya si Dita ini di itu. Iya. Tapi bukannya malah asik gak sih kalau kuliah offline? Iya gak sih kalian yang berpikir? Iya kan? Kamu nggak suka ketemu orang atau gimana? Cuman jujur aku kan orangnya mageran. Oh mageran. Jujur aku orangnya mageran. Kalau misalnya offline kan kita harus ke kampus. Kita harus ke kampus yang jauh, rumahnya macet. Nah itu malesnya di situ. Terus kalau misalnya offline itu juga jadi lebih banyak pakai touching. Oh jadi tim OOTD. Jadi tapi kayaknya itu sesuatu hal yang kayaknya semua mahasiswa ngerasain gak sih? Iya. Soalnya aku sendiri waktu offline itu hal yang paling sulit aku tentukan saat sebelum berangkat kuliah adalah baju. Iya kan? Iya nggak sih semua orang kan ya. Selain itu tadi emang struggle apa aja sih yang udah dirasain Bita selama kuliah sampai semester 3 ini? Kalau aku boleh tahu nih, kita kan sharing-sharing karena Bita kan mahasiswa online dan saya mahasiswa offline dia kan. Apa selain soal baju, kendaraan atau apa? Kalau aku selama offline ini berarti udah offline emang. Oh mau offline ya? Iya nanti September. Oh amin. Tapi belum ada info. Oke, gimana? Jadi kalau selama kuliah online tuh struggle-nya kita bisa ditugas. Banyak ditugas terus ada juga beberapa dosen itu yang maunya tuh kayak macam-macam gitu kan. Jadi kayak harus gini, nggak boleh gini. Bener-bener harus maunya kayak misalnya itu gitu. Oh, bener-bener kalau A harus A gitu. Iya, terus kalau misalnya harus ini kerjasama pemain kayak ini, nanti kalau misalnya nggak nurut apa kata dosen ini nilai kamu C. Oh iya? Iya. Pernah merasakan nilai C? Belum. Oh jangan ya, jangan. Nilai C itu kalau bisa jangan. Udah. Terus kalau misalnya online ini juga kendalanya itu ada di waktu mungkin ya. Oh manajemen waktunya. Iya. Kenapa? Terus karena aku sendiri bikin morning. Oh bukan morning people, tapi menurutku aku juga ini sedikit sharing juga ya. Aku juga bukan orang morning people, tapi kuliahnya itu jam 8 pagi semua. Iya, kamu kan kuliah online juga 8 pagi nggak sih? Jam 8. Iya, jam 8, jam 9. Tapi kamu online. Iya, aku merasakan kuliah offline jam 8 pagi harus sampai kampus. Iya. Ya, aku bukan orang morning people, tapi aku melakukan itu loh. Terus gimana? Kalau ditanya struggle, semua mahasiswa pasti ngerasain struggle, iya kan? Tiap semester pasti ada, entah itu dosennya, tugasnya, atau mungkin manajemen waktunya. Ini Bita ikut organisasi kan? Iya. Ya,
itu manajemen waktu organisasi. Kalau kamu kerja juga kamu harus bisa bagi waktu kerja, kuliah, ya tugas kamu dan lain-lain gitu kan. Struggle itu pasti ada. Tadi kan kita cerita nggak bisa morning people, nah itu juga struggle kan. Nah, kalau ngomongin morning people nih ya, aku juga bukan orang yang morning people, tapi aku harus bisa morning people karena aku merasa aku punya tanggung jawab di situ, ya kan? Menempatkan diri. Iya, kita harus menempatkan diri. Gimana kita harus tanggung jawab apa yang sudah kita pilih. Kayak aku milih nih buat kuliah dan terus tapi ada jam kuliahnya ini pagi, gimana nih gitu. Itu kalau ngomongin jam pagi ya, jujur-jujuran ya, aku bukan orang yang taat perkuliahan banget. Aku pasti pernah telat, ya kan? Itu aku jam pagi itu selalu kayaknya aku hampir kayak telat. Itu nggak patut dicontoh, tapi aku jujur aja. Terus habis itu kadang itu cara aku nanganinnya juga adalah salah satunya aku dari malam itu sampai pagi aku nggak tidur. Iya, aku nggak tidur, cuma buat kayak jam 7 itu sebenarnya udah ngantuk, tapi aku harus siap-siap buat berangkat kuliah kayak gitu. Jadi kamu tuh kalau ngomongin soal morning people ya, itu kayaknya aku juga bukan orang yang morning people. Tapi aku harus mengharuskan diriku sendiri kayak oke, ayo kamu bisa yuk. Menyemangati diri sendiri meskipun tanpa penyemangat ya. Kayak gitu. Jadi tapi itu hal yang bagus sih, kayak sesuatu hal yang nggak kamu bisa atau nggak terbiasa kamu lakukan, tapi itu jadi challenge nggak sih buat diri kamu? Iya kan? Kamu semakin ngerasa kayak kayaknya aku bisa deh, iya kan? Kita tuh bisa ngubah diri kita ke yang lebih baik. Iya, kayak gitu kan. Aku dulu bukan orang morning people, tapi sekarang aku jam 6 sudah bangun. Jam 5 sudah bangun, dan kayak dulu itu bangun pagi itu sesuatu hal yang sulit. Tapi seberjalannya waktu sekarang itu aku bisa jadi orang yang morning people karena itu tadi, kita harus terbiasa, kita harus dipaksa untuk menjadi terbiasa. Bener gak sih? Bener. Iya kan? Kita harus kita tipikal orang yang mungkin ada beberapa orang yang mungkin sama seperti aku, dimana kamu harus dipaksa terlebih dahulu sampai akhirnya kamu terbiasa. Iya kan? Kayak gitu kan? Iya, benar. Jadi kalau nanganin struggle dan lain-lain di masa perkuliahan sampai akhirnya aku sekarang lulus, itu emang kayaknya kita harus dipaksa untuk ngerjain tugas tepat waktu, masuk kelas, terus ngerjain ini, ngerjain itu, memenuhi tugas dosen itu tadi yang kata kamu, dosen ini mintanya ini kan, dosen ini minta ini, kayak beda-beda. Itu kita emang harus dipaksa, terlebih dahulu untuk kita bisa terbiasa dengan suatu hal itu, ya kan? Iya kan tuh. Terus kayak di lingkungan baru itu juga kan struggle toh. Kamu dari masa persekolahan terus ke kuliah, iya kan? Iya, menyesuaikan diri. Kita kan harus dipaksa buat ngobrol sama orang baru. Kita harus dipaksa kayak memulai sesuatu hal yang baru itu bukan sesuatu hal yang mudah. Iya kan? Apalagi kemarin aku online. Iya. Itu kenalannya susah banget. Antara mau cari temen itu susah banget kalau bukan karena ngumpulin tugas langsung di kampus. Itu nggak bakal kenal. Iya kan? Iya, kayak gitu tadi. Itu juga struggle kan, masa perpindahan dari masa persekolahan ke perkuliahan itu struggle kan. Aduh gimana ya, kan ada beberapa orang gitu kan, mereka takut ketemu orang baru, iya kan? Kayak, aduh gimana ya aku kenalannya sama temenku, iya gak sih? Iya kan? Aduh aku bisa deket nggak ya sama dia? Aku pengen deh temenan sama dia, tapi aku nggak berani. Ada beberapa hal seperti itu di dalam pikiran kita. Nah itu gimana sih caranya? Kalau kita sendiri udah melewati masa itu atau belum? Kan udah semester 3 harusnya udah bisa sih. Kalau aku juga pertama kali mau ngechat orang waktu itu, terus pertama kali masuk itu juga ragu banget Kak. Iya, ragu banget. Jadi kayak ada suatu hal kamu takuti? Aku takut salah omong ke orang ini. Salah kosakatanya. Terus apalagi lewat chat. Kadang orang kita ngechatnya iya sama orang. Kita ngechatnya iya nih, IYA. Orangnya bacanya iya. Iya. Ini kenapa ya? Tapi kita ngetiknya sambil ngomong iya gitu. Dan takut beda respon. Ya kayak gitu. Terus akhirnya kita melakukan apa untuk menyelesaikan struggle itu? Jadi mencoba deket aja sama mereka. Tanggapannya nanti mereka itu gimana ke kita itu urusan akhir. Oke, you try first.
Iya. Ya. Jadi aku Let's try. coba dulu, tanya-tanya dulu daripada aku nggak tahu sama sekali, karena emang aku masuk kampus itu nggak ada teman sama sekali Kak. Jadi Oh gitu sama. Itu sama. nggak ada teman sama sekali. Jadi kayak harus bingung banget, Bener-bener start mulai dari nol ya kak. iya bingung banget harus Iya. mulai dari mana Iya. gitu kan. Jadi kalau nggak tanya ke orang lain itu aku Nggak ada startnya ibaratnya. Iya. Kalau menurut kalau aku kemarin perpindahan, aku juga sama kayak kita. Aku nggak punya kenalan sama sekali di kampus itu tadi. Aku nggak pernah ketemu orang-orang itu tadi, ya. Tapi aku ketemu teman salah satu itu, kita sama-sama maba, kita ketemu di loket, terus akhirnya dia yang ngajak ngobrol dulu. Iya. Akhirnya terus yaudah, akhirnya ngobrol. Habis ngobrol itu, jadi temen sampai sekarang sampai lulus. Itu ceritanya. Jadi satu fakultas juga. iya, satu fakultas ternyata juga, satu kelas juga. Matt, kalau kamu lihat ini, aku sudah menceritakan kamu ya. Dan menurut aku emang melelahkan untuk kita ketemu orang baru dengan kita mulai kayak perkenalan nama kita, tempat tinggal kita di mana, kita ambil jurusan apa dan lain-lain kayak gitu. Tapi itu suatu hal yang menyenangkan juga karena kita ketemu orang baru, kita ketemu pribadi baru, Iya, ketemu banyak. iya kan, Iya. bener kan, ketemu energi baru yang sebelumnya pas masa sekolah itu kita nggak pernah ketemu. Iya, jadi kayak itu suatu hal yang menyenangkan sih menurut aku. Tapi ini beda banget tapi beda banget dari sekolah ke kuliah. Iya. Kita juga kan. Iya. bahas lah. Oke, jadi kita udah ngomongin struggle, udah ngomongin gimana kuliah enak enggak. Dari yang podcast yang kita udah obrolin tadi, menurut Gita nih, dari semua struggle yang sudah dialami Gita nih, kita bagaimana cara menyelesaikannya, semua tugas, waktu dan lain-lain, manajemen waktunya tuh gimana sama ini? Kan udah semester 3 nih. Iya. Seharusnya Vita bukan cuma tanya ke aku karena Vita juga mengalami itu sudahan, iya kan? Mungkin ini buat yang adik-adik yang baru mau masuk perkuliahan, iya kan? Iya. Iya. Yang bingung Aduh, gimana nih kuliah offline gitu. Aduh, aku kebiasaan sekolah online kayak gitu. Vita gimana? Kalau aku dari online ke offline ini itu kan berat kan Kak, kayak di awal tadi aku bilang. Jadi ya aku berusaha untuk menempatkan diri. Aku berusaha untuk menempatkan diri, apalagi kalau offline ini ya menurut aku juga nggak terlalu berat banget karena kita udah punya teman-teman dari semester 1 dari Oh semester ya, udah ada yang lain. iya. Iya. Nggak Terus terlalu berat. jadi kalau menurut aku pintar-pintar menempatkan diri aja sih kalau kuliah itu. Terus kalau untuk banyak-banyaknya tugas, terus apalagi ada mahasiswa yang kerja nih Kak. Oh ya. Mahasiswa yang kerja atau organisasi di luar kampus, di dalam kampus. Iya. Itu pintar-pintar Bagi waktu. Iya, pintar-pintar bagi waktu. Jadi kita harus tahu urgensi permasalahan kita itu Yang apa harus nih? prioritas yang harus diselesaikan gitu Iya. kan. Iya, benar. Jadi prioritasnya apa gitu. Apalagi kalau misalnya deket-deket UAS UTS itu kan banyak ya Kak. Hectic ya, Iya. lumayan ya. Apalagi ini kita udah UAS belum? Iya. Yang udah kemarin. Udah kemarin. Iya. Iya, udah kemarinnya. Itu kalau sebelum UAS ya bener banget. Sama ya Kak ya. Iya, benar-benar. Kayaknya tugas selalu ada ya buat Iya. kita. Terus kita gimana cara menyelesaikan manajemen waktunya? Kalau aku menyelesaikan manajemen waktu dan aku juga bukan morning people Kita berdua. dan aku juga bukan morning people itu Caranya mau nggak mau aku harus jadi bisa morning. iya harus jadi morning people, harus bisa menempatkan diri. Iya, benar. Harus bisa menempatkan diri. Kalau emang aku kayak Apa? bingung banget terus hektik banget, itu aku buat kayak planner gitu Kak. Oh, Planner gitu Kak. Jadi ini tuh aku bantu gak sih? Aku Iya. juga begini. buat planner jadi mana yang penting, mana yang prioritas, mana yang enggak gitu. Oke. Mana yang enggak. Jadi
apalagi kalau buat planner itu aku harus menyesuaikan sama kemampuan. Jadi kalau pernah waktu itu aku membuat planner tapi nggak sesuai kemampuan, nggak sesuai kemampuan, jadi aku tulis aja hari ini mau ngapain gitu. Pokoknya Tapi, ada kerjaan, iya, pokoknya harus selesai kayak gitu kan. iya, kuliah di rumah nanti keluar kayak gini gitu. Tapi itu buat aku keteteran karena aku nggak memperhatikan kemampuanku seberapa, aku bisa melakukan hal ini itu berapa jam, berapa menit kayak gitu. Jadi intinya aku kalau misalnya benar-benar banget itu buat planner dan itu harus disesuaikan sama kemampuan aku, dan itu jangan sampai jadi bumerang buat kita gitu, kayak menjadi nyusahin diri kita sendiri. Oh, jadi beban. Benar. Nggak boleh sampai kepikiran kayak, soalnya dulu aku pernah nggak yang apa namanya Bikin planner. Iya, bikin planner tapi yang keteteran kayak tadi ya. Itu jadi kayak kepikiran, aku jadi ngerasa hari ini mau melakukan apa-apa gitu. Kayak dulu aku udah bikin planner tapi aku sia-sia. Iya kan? Yang aku lakuin cuma 3 hal gitu. Padahal itu nggak apa-apa loh. Iya loh. Padahal saat kamu bikin 5 planner terus kamu cuma bisa menyanggupi bikin 3, it's fine. Masih ada hari esok. Iya kan? Iya kan? Masih ada hari esok. Kalau hari ini nggak bisa, oke, nggak apa-apa. Besok coba lagi. Besok nggak bisa, masih ada hari besok. Nggak ada kata kamu kayak sebenarnya kita pasti pikiran kan kayak aduh gimana ya gitu kan, useless ya gitu kan. Tapi kalau bisa selama masa perkuliahan saat kamu ada tugas atau apa, kalau bisa ya ngerjainnya jangan mepet-mepet, iya kan? Jadi masih ada hari besok buat dicoba lagi kalau nggak bisa hari ini, iya kan? Iya, kayak gitu aja sih. Pinter-pinter manajemen waktu. Bikin planner itu suatu hal yang emang kalau masa perkuliahan sekarang sih ya, kayak anak sekarang kayaknya udah ngerti lah caranya membuat planner, iya kan? Iya kan? Daripada dulu. Kalau pas aku dulu tuh anak-anak ya ngerjain gitu aja gitu. Biasa gitu. Iya, biasa karena kita offline kan. Ngerjainnya lebih ke mungkin karena kita offline jadi kita bisa mengerjakan sama-sama kayak teman-teman kita kayak pulang kuliah ngerjain bareng kayak gitu. Itu lebih mudah. Punya teman di masa perkuliahan itu bukan yang penting banget, tapi menurutku punya relasi di masa perkuliahan itu penting. Iya. Relasi itu penting. Jadi aku gak punya temen nih Kak di kuliah, tapi aku punya relasi nih gitu di fakultas ini. Gak apa-apa, itu suatu hal yang baik karena emang tujuannya kita kuliah emang bukan cari temannya ya. Ya emang kita cari ilmu, tapi kita juga cari relasi nggak sih? Iya, kayak gitu. Ada yang bilang juga kalau kuliah itu sebetulnya cari relasi. Iya benar. Karena di kuliah itu kan mau ke jenjang karir Kak. Benar. Jadi ada yang bilang kalau kamu kuliah nih banyak-banyak ikut kegiatan kampus, banyak-banyak. Tapi jangan semua diambil ya. Itu bikin capek juga. Kamu ikut berapa organisasi Beta? Baru 1. Itu udah kerasa capek nggak? Belum sih, karena online mungkin. Oh ya mungkin. Tapi udah bisa manajemen waktunya. Bisa. Kalau kan sekarang offline juga ikut organisasi. Itu sempat ikut 2 organisasi dan itu emang keteteran. Iya. Iya itu tadi benar apa kata Pita, masa perkuliahan kita emang penting cari relasi, tapi jangan lupa sama tanggung jawab kita buat belajar itu tadi, buat lulus. Sebenarnya kalau ngomongin lulus itu bukan masalah tepat waktu atau enggaknya, lulus itu soal kamu siap atau enggaknya, ya kan? Nah terus jadi manajemen waktu itu penting, terus ikut organisasi itu baik kok, tapi kayaknya kalau too much itu juga nggak baik. Sesuatu hal yang too much itu nggak baik ya. Ya kayak benar apa kata Dita tadi, bikin planner itu juga udah benar semampunya kita, karena yang tahu kemampuan di diri kita sendiri itu ya kita. Kayak gitu. Ya udah kalau aku bikin 3 aja karena aku tahu aku anaknya mageran. Bikin planner to-do list sehari itu 3 kali aja ya nggak apa-apa. Sesuai kemampuan aja. Itu aja sih dari aku. Kalau dari kita apalagi ada tambahan saran-sarannya mungkin buat mereka? Saran dari aku sih ya itu tadi, kembali lagi ke kamu harus bisa menempatkan diri. Jadi kuliah itu biar kamu punya motivasi gitu kan. Kayak punya motivasi itu harus punya target kan.
Oke. Oh, tujuannya gitu. Ya, oke. Jadi harus punya target juga. Kalau misalnya kamu kuliah ini gimana, harus gimana gitu. Jadi udah tahu ya nextnya gitu. Jadi Iya. kamu udah tahu kamu kuliah ini buat apa gitu. Iya. Tapi kan ada beberapa orang kuliah emang cuma buat kuliah aja. Iya, cuman buat pengen kelarnya aja. It's fine. Semua orang punya alasannya masing-masing buat kuliah. Kayak itu tadi sih kita udah ngobrolin ya kita ya struggle-nya, gimana cara ngatasin struggle-nya. Buat kalian yang mau kuliah offline kayak Vita ini takut kan, gimana ketemu orang baru ya, nanti kuliahnya gimana ya. Itu sesuatu hal yang nggak perlu kamu takutkan banget. Takut itu bukan sesuatu hal yang salah. Takut, senang, sedih dan lain-lain itu bukan sesuatu hal yang salah. Tapi kayak yang aku bilang, too much itu juga nggak baik ya. Malah kalau sesuatu hal yang kamu takutkan, sesuatu hal yang mungkin bukan kamu, itu malah bisa jadi hal yang itu sesuatu hal yang kamu apin. Kayak tadi, kamu bukan orang morning people, tapi kamu bisa bangun pagi, berarti kamu kan bisa. Kayak gitu, itu bisa kamu apin, itu malah bisa jadi sesuatu hal yang menonjol di kamu. Padahal itu kamu dulu takut banget. Iya. Kita nggak tahu soal besok, mungkin kita sekarang takut ketemu orang baru dan lain-lain gitu. Siapa tahu kita 5 tahun ke depan jadi pembicara terkenal dengan di depannya banyak ratusan orang. You never know, ya kan? Kita nggak pernah tahu soal hari esok. Kita cuma bisa terus usaha. Kalau struggle, sedih, senang, takut itu semua sesuatu hal yang nggak apa-apa untuk kamu rasakan dan nggak apa-apa untuk dirasain. Itu suatu hal yang normal untuk semua orang karena kamu masih manusia dan kamu berhak merasakan itu, ya kan? Berhenti dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kalau capek berhenti dulu. Kayak ayo aku capek ngerjain tugas, yaudah tidur aja dulu, have fun, nongkrong sama teman dan lain-lain. Just do what you wanna do. Kamu berhak atas dirimu sendiri, kamu berhak buat ngelakuin itu, ya kan Dita? Iya, betul. Ya itu aja saran dari aku dan Dita. Udah itu dari aku juga. Oke, sekian dari kita di episode Ruang Suara kali ini. Aku Bita. Aku Nitsa. See you, bye. Bye. Dah. Kalau menurut Kak Nitsa nih, Ya suara sungguh ya.